Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Mata Sakti dengan mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis model kanvas kami dengan nama produk yaitu Kesal Gurih. Nah, Kesal Gurih ini kepanjangan dari keripik salak gurih. Nah, untuk itu sebelum kami mempresentasikan 9 elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas, di sini kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Nah, berikut nama-nama anggota kelompok kami. Nah, itu dia nama-nama anggota kelompok 1. Selanjutnya, kami juga akan memperkenalkan 1 asisten pendamping kelompok 1 dan juga 3 dosen pendamping kami di mata kuliah kewirausahaan Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari produk ini dan ringkasannya sedikit. Kesal gurih atau keripik salak merupakan suatu jajanan makanan ringan atau cemilan yang terbuat dari bahan dasar utamanya itu buah salak gitu. Jadi usaha ini tuh merupakan salah satu bentuk usaha yang memberikan lapangan pekerjaan pada masyarakat dan menjadi pilihan bagi masyarakat. Produk kesal gurih ini memiliki berbagai varian rasa. Konsumen dapat memilih sesuai dengan selera dan harganya pun terjangkau, serta tidak kalah dengan produk-produk keripik lainnya. Keripik salak ini dapat terjamin mulai dari pemilihan bahan hingga pengemasan hingga sampai ke tangan konsumen. Produk ini dijual dengan kemasan yang mempermudah konsumen untuk menyimpanannya praktis. Walaupun banyak keripik-keripik salak di luarnya, tapi akan tetapi kami meyakini bahwa produk kami ini akan dapat bersaing secara sehat dengan keripik-keripik salak yang lainnya. Dan di sini juga kami kenapa membuat usaha keripik salak atau kesal gurih ini, karena salak itu tidak hanya untuk dimakan secara buah salak itu tidak hanya untuk makan secara langsung seperti itu, tapi juga bisa diolah dalam bentuk lain dan hasilnya pun dapat lebih enak daripada dimakan secara langsung. Keripik salak semakin populer di kalangan masyarakat saat ini. Permintaan akan keripik salak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Untuk memproduksi keripik salak menjadi salah satu peluang usaha yang dari para petani salak. Cara untuk membuat keripik salak itu cukup mudah. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk menjadikan kesal gurih sebagai usaha makanan ringan yang halal dan enak, bergizi, dan juga berkualitas, serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu segmen pelanggan. Apa itu segmen pelanggan? Segmentasi pelanggan adalah sebuah strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan cara mengelompokkan mereka dalam beberapa kelompok yang berbeda. Kelompok-kelompok itu biasanya dikumpulkan berdasarkan sifat-sifat para pelanggan, misalnya kebutuhan, perilaku, dan konsumsi mereka. Di samping itu, segmen pelanggan juga dapat dilakukan dengan pengelompokan mereka sesuai dengan demografi, usaha, jenis kelamin, hingga potensi. Ada 7 segmen pelanggan dari usaha kesal gurih. Yang pertama yaitu secara geografis. Secara geografi yaitu keripik salak dapat menjangkau wilayah Provinsi Riau, Sumatera Barat, Lampung, dan Jawa Barat. Dan yang kedua secara demografi, yaitu keripik salak menargetkan
orang-orang pada kalangan anak-anak hingga dewasa, remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga yaitu dari segi pekerjaan, Kesal Gurih menargetkan para pelajar dan para pekerja kantoran. Dan yang keempat, dari segi pendapatan, Kesal Gurih menargetkan orang-orang yang memiliki pendapatan di atas 1 juta karena harga keripik gurih sangat terjangkau, itu sebesar Rp16.000 saja. Yang kelima yaitu dari segi budaya. Dari segi budaya, Kesal Gurih menargetkan orang-orang yang suka nyemil dan makanan ini mudah dibawa kemana saja. Selain dapat membuat kenyang, tentunya juga sangat cocok untuk pendamping makanan cemilan saat sedang di jalan, sambil belajar, ngumpul-ngumpul, dan yang lain-lainnya. Yang keenam, dari segi status sosial. Dari segi status sosial, Kesal Gurih menargetkan untuk semua kalangan, baik itu status sosial kalangan atas ataupun bawah, menengah. Dan yang terakhir yaitu dari segi kebiasaan. Karena kita berada di daerah Indonesia, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia itu yang nyemil. Dari segi kebiasaan, Kesal Gurih menargetkan orang-orang yang memiliki kebiasaan nyemil dengan makanan yang tidak terlalu berat dan juga memiliki kesibukan yang sangat padat, sehingga keripik salak sangat cocok sebagai alternatif buat pengganjal perut ketika merasa lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian elemen yaitu value proposition atau nilai unggul. Proposisi nilai adalah bagaimana alasan sebuah dari pelanggan berpindah tempat dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Proposisi nilai juga bisa menyelesaikan masalah pelanggan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sini produk yang kami beri nama Kesal Gurih. Produk ini halal dan diproduksi dengan ukuran sebesar 150 gram. Produk ini renyah dan gurih. Produk ini kita beri beberapa varian rasa agar pelanggan atau customer tidak merasa bosan dan menarik perhatian pelanggan juga. Produk kami ini dimasak secara bersamaan, tidak menggunakan penyedap makanan, dan juga dikemas menggunakan plastik klip agar produk kami ini tetap terjaga kerenyahan dan kegurihannya. Produk kami ini sangat cocok untuk dinikmati dari berbagai usia, dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Karena di dalam produk kami sudah terpenuhi nutrisinya, dan juga produk kami sangat cocok untuk sebagai alternatif makanan ataupun cemilan di siang hari, sore hari, maupun pagi hari. Elemen selanjutnya yaitu customer relationship atau bina pelanggan. Bina pelanggan sendiri adalah bagaimana sebuah perusahaan membangun sebuah hubungan dengan customer ataupun pelanggan. Bina pelanggan yang dilakukan di perusahaan kami yaitu dengan menarik perhatian pelanggan, yaitu dengan memposting secara terus-menerus dengan menggunakan akun perusahaan kami di berbagai media sosial yang ada. Selain itu, perusahaan kami atau usaha kami melakukan diskon untuk pertama kali buka dengan cara 10 orang pertama mendapatkan produk kami secara gratis, dan juga perusahaan kami mengadakan sebuah tester dari produk kami agar semua pelanggan bisa mencicipi dari produk kami, dan produk kami tetap dikenal luas oleh masyarakat. Selain itu, setiap hari Jumat perusahaan kami memberikan promo atau diskon sebesar 20% sesuai dengan minimal pembelanjaan yang telah ditentukan. Dan di setiap 3 bulan sekali perusahaan kami akan berusaha menciptakan varian rasa terbaru dari produk kami. Setiap varian rasa terbaru yang diciptakan akan dikenakan diskon, yaitu buy one get one, yaitu beli 2 gratis 1. Kami juga menyediakan layanan pengantaran dengan dikenakan biaya order.
kemasan produk kami menarik dan praktis, dan di tempat kami menyediakan wifi gratis untuk pelanggan sambil menikmati produk kami. Itulah penjelasan dari saya tentang value proposition dan customer relationship. Jika ada salah ataupun kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian model bisnis selanjutnya, yaitu channel. Channel ini berfungsi untuk memberikan informasi atau menyebarkan informasi mengenai produk yang akan kami jual atau yang akan kami promosikan kepada khalayak masyarakat. Ada beberapa hal yang kami lakukan dalam mempromosikan produk kami. Yang satu yaitu melakukan hubungan antar kerabat. Di sini kami mempromosikan atau memperkenalkan produk kami kepada karib kerabat kami terlebih dahulu dengan tujuan agar produk kami ini pasti diterima dengan baik karena kami melakukan hubungan atau mempromosikan suatu barang kepada karib kerabat kami. Yang kedua, melalui sosial media. Di sini kami memposting beberapa postingan mengenai produk-produk yang akan kami promosikan. Mengenai apa sih produk kami, keunggulan dari produk kami, maupun keutamaan dari produk kami. Dengan menggunakan beberapa kata-kata atau kalimat yang semenarik mungkin, sehingga menarik khalayak ramai untuk melihat dan mencari tahu mengenai produk kami, sehingga tertarik dan membelinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai key resources. Di sini ada 5 bagian dari key resources. Yang pertama, lahan dan bangunan. Lahan dan bangunan merupakan hal yang sangat penting atau komponen yang penting dalam model bisnis. Dengan adanya lahan dan bangunan, pasti itu merupakan suatu tempat yang digunakan untuk berjualan nantinya. Yang kedua, peralatan. Merupakan alat-alat yang sangat kami dibutuhkan untuk berlangsungnya atau membentuk suatu produk kami. Seperti meja, kursi, kemasan, alat-alat yang memang menunjang atau sangat dibutuhkan dalam produk kami. Yang ketiga, modal. Modal merupakan hal yang sangat terpenting dalam suatu bisnis. Karena dengan adanya modal pasti akan menjalankan suatu produk itu sesuai dengan perencanaan atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, bahan baku. Di sini bahan baku ini merupakan bahan-bahan yang memang dibutuhkan dalam membuat suatu produk atau mempromosikan suatu produk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan aktivitas kunci atau key activity. Nah, setiap model bisnis membutuhkan sejumlah aktivitas kunci, yaitu tindakan-tindakan yang terpenting yang harus diambil oleh perusahaan agar beroperasi dengan sukses. Nah, aktivitas-aktivitas kunci ini juga dapat menciptakan sebuah proporsi nilai atau menjangkau pasar, kemudian ada mempertahankan hubungan erat dengan pelanggan, kemudian kita bisa memperoleh hasil atau pendapatan. Nah, di dalam aktivitas kunci atau aktivitas utama ini ada beberapa tahapan-tahapan seperti pengadaan bahan baku, kemudian ada produksi, kemudian ada pengemasan, kemudian ada pemasaran. Nah, setelah itu baru kita akan mendapatkan sebuah hasil pendapatan dari produk kita. Nah, kemudian seperti halnya di kelompok kami yaitu keripik salak. Nah, di dalam pembuatan keripik salak juga seperti pengadaan bahan baku, produksi, pengemasan, bahkan pemasaran itu kita lalui gitu. Nah, seperti pengadaan bahan baku dari model bisnis keripik salak ini seperti bagaimana kita mempersiapkan garam, gula, air, minyak goreng, kemudian kapur sirih. Nah, setelah itu baru kita produksi. Nah, di dalam produksi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tentunya bukan hanya keripik salak, tapi model-model bisnis lain atau usaha lain itu ada beberapa tahapan-tahapan dalam memproduksi produk gitu ya. Nah, kemudian ada pengemasan. Di dalam pengemasan ini juga tentunya kita harus mengemas secara baik, kemudian memperhatikan bagaimana pelanggan itu bisa suka kepada produk kita.
Itu dalam pengemasan. Kemudian ada pemasaran. Nah, pemasaran kita bisa lakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya itu kita membuat kedai dan kita menjualnya di sana. Ataupun secara tidak langsung seperti kita membuka toko online, kemudian kita menjualnya, kemudian kita publikasikan di Instagram, di WA, kemudian di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Dan setelah itu dilaksanakan, pastinya kita akan mendapatkan sebuah hasil dari penjualan produk kita. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua elemen. Yang pertama yaitu key partner atau mitra utama. Yang kedua yaitu cost struktur atau struktur biaya. Nah, di sini yang pertama kali saya akan bahas tentang key partner. Nah, sebelumnya apakah udah ada yang tahu mitra usaha itu apa? Ya, benar. Mitra usaha adalah seseorang atau pihak lain yang bekerja sama dengan jalinan pada suatu bidang usaha yang akan dijalani. Nah, dalam melaksanakan bidang usaha, bekerja sama dengan baik, maka akan mendapatkan ketercapaian keberhasilan. Sedangkan bekerja sama dengan yang tidak baik tentu akan menjerumuskan kepada bencana. Nah, di sini kami bermitra ada 3. Yang pertama, kami bermitra kepada pemilik kebun buah salak. Nah, di sini bertujuan agar kami mendapatkan kualitas buah salak yang bagus dengan harga yang sesuai. Nah, yang kedua, kami juga bermitra kepada swalayan atau minimarket, pedagang grosiran, ataupun pedagang eceran. Di sini bertujuan agar mitra dapat membantu kami dalam pemasaran dan menjualkan produk kami. Nah, yang ketiga, kami melakukan open reseller agar dapat membantu masyarakat di Indonesia dalam mengatasi perekonomian. Nah, dengan menjual dan memasarkan produk ini, tentu akan mendapatkan keuntungan untuk masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari elemen yang paling terakhir, yaitu cost struktur atau struktur biaya. Nah, di struktur biaya ini atau cost struktur ini, setiap perusahaan tentu memiliki cost struktur yang berbeda-beda, karena setiap pengeluaran yang dilakukan dalam menjalankan bisnis di setiap perusahaan tentu memiliki pengeluaran yang berbeda-beda juga gitu. Nah, di sini ada 3 dalam cost struktur. Yang pertama, biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini ada 3 lagi yang terbagi menjadi 3, yaitu adanya transportasi, yang kedua adanya pembuatan brosur. Menggunakan brosur kita dapat menyebarkan informasi bahwa kita menjual suatu produk ini gitu. Yang ketiga, ada pay-promote. Kita melakukan pay-promote untuk memasarkan produk kita. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya yang kedua, cost struktur, yaitu penganggaran dampak lingkungan. Di dalam penganggaran dampak lingkungan ini bisa dilihat di struktur ini. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yang paling terakhir, yaitu jenis biaya produksi, yang mana di sini adanya biaya utama produk, adanya biaya overhead produksi. Nah, untuk itu teman-teman bisa melihat strukturnya di sini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di cost struktur dan di key partner. Terima kasih atas perhatiannya kepada kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.